semua tetap sehat ya, semua tetap semangat. Walaupun kita mengikuti sekolah minggu di rumah kita masing-masing, Loso berharap semua tetap sukacita, kita memuji Tuhan dengan penuh semangat. Mari anak-anak, kita akan memulai ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kita lipat tangan kita tutup mata, kita mau masuk dalam doa. Doa hari ini kita dipimpin oleh Samuel. Tuhan Yesus, kami bersyukur di pagi hari ini. Hari ini kita semua mau memuji Tuhan sekolah minggu ya Tuhan. Dan kita juga mau bernyanyi dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Walaupun sedetik pun, kasih-Nya selalu melimpah buat kita. Mari sama-sama kita pujikan Bless the Lord, oh my soul. Kita tetap memuji Tuhan walaupun saat ini keadaan kita khawatir, keadaan kita susah, keadaan kita sedih. Mari anak-anak kita terus bersandar kepada Tuhan, kita terus berharap kepada Tuhan karena God is good all the time. Mari anak-anak kita pujikan God is good all the time. Semua masih bangkit berdiri ya. Kita pujikan dengan sukacita. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. If you walk into the valley
waktunya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari bersama-sama anak-anak bisa minta tolong kepada papa mama untuk mentransfer ke nomor rekening yang ada di layar kaca kalian ya. Mari anak-anak kita akan memuji Tuhan, hitung berkat Tuhan. Persembahan akan dipimpin oleh Yola. Tuhan Yesus, kami sudah mengasih persembahan kepada Tuhan Yesus. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita duduk yang manis, kita buka hati kita buka telinga kita. Kita mohon Roh Kudus untuk menolong kita. Mari kita siapkan hati kita, mari kita bersama-sama pujikan Open the Eyes of Our Lord. I want to see
hari Minggu anak-anak semua. Senang sekali bisa bertemu kalian kembali ya di dalam sekolah minggu online pada hari ini. Saya selalu berdoa dan saya selalu berharap kalian semua sehat-sehat. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita minta tolong Ray pimpin kita dalam doa pembuka ya. Silakan Ray. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua yang Kau telah berikan kepada kami sampai saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Tuhan juga tolong berkatilah Saudari dan kami semua. Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Ray sudah mau memimpin doa pembuka pada hari ini. Saya senang sekali ya Ray menerima pelayanan ini dan dia juga mempersiapkan diri dengan baik ya. Ini direkam ya, dia juga mau ya, dia dengan siap dia mau untuk melayani Tuhan dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Ray. Nah, banyak sekali saya temuin anak-anak tidak mau kalau disuruh melayani ya, baik itu berdoa, baik itu puji-pujian ya, baik itu main musik, padahal dia bisa ya. Banyak sekali kalau saya suruh berdoa, kalau di dalam kelas mereka selalu bilang gini, "Ose, jangan saya takut Ose." Lah, dia berbicara sama Tuhan, kenapa dia harus takut? Ya, jangan Ose, saya ngomongnya nggak lancar. Nggak lancar, Tuhan dengarkan nggak? Tuhan dengarkan juga ya. Nah, waktu kita mau dan bersedia, Tuhan tambah-tambahkan ya setiap kemampuan kita, sehingga tambah hari tambah bisa kita berbicara dengan Tuhan lebih lancar lagi ya, atau memuji Tuhan atau melayani Tuhan di bidang manapun dengan lebih bagus lagi. Nah, kalau ngomong ini langsung jadi ingat bahwa ada seorang tokoh Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang seperti itu juga. Tuhan utus dia, Tuhan panggil dia untuk melayani, tapi dia menolak ya. Dia banyak alasan yang dia berikan pada Tuhan, baik dia tidak mampu lah, baik dia takut lah, baik dia rendah diri lah ya. Semua itu dia sampaikan pada Tuhan, dan Tuhan tidak melepaskan dia. Tuhan tahu dia tidak bisa, tapi Tuhan mau. Siapa ini kan? Oke, kita simpan dulu ya. Saya mau ajak kalian untuk berpetualang di dalam firman Tuhan hari ini. Kita sama-sama belajar dari firman Tuhan hari ini ya. Yuk, kita sama-sama berpetualang. Terima kasih bantuannya anak-anak. Ini negeri yang luar biasa. Apa Anda sudah tinggal lama di sini? Sudah sangat lama aku tinggal di Midian. Memang dulunya di mana? Dulu di Mesir. Dan aku dibesarkan sebagai anak Firaun. Tunggu, Firaun Raja Mesir yang Anda maksud? Iya. Tapi waktu itu masih Firaun yang lama. Walaupun dibesarkan sebagai orang Mesir, tapi aku keturunan Yahudi. Itu adalah masa laluku. Di Midian sini aku berlindung. Bertahun-tahun aku hidup bahagia, membangun keluarga, dan menjaga ternak. Dan semua budak sudah bebas kan? Sayangnya adalah kaumku masih ditindas. Sekarang mengabdi pada Firaun baru yang justru lebih kejam. Musa. Lihat! Musa. Aku di sini. Jangan mendekat. Tanggalkan kasutmu, sebab kamu berdiri di tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak,
dan Allah Yakub. Aku adalah Aku. Musa sedang berbicara dengan tanaman. Shh, lihat, semak itu dalam api, tapi tidak terbakar. Aku lihat umatku menderita sebagai budak di Mesir. Dan aku dengar mereka mohon pertolonganku karena aniaya yang mereka terima. Aku mengasihani mereka. Pergilah sekarang. Aku mengirimmu kepada Firaun. Kamu harus memimpin umatku Israel keluar dari Mesir. Tapi siapa aku ini menghadap raja dan membebaskan umatmu dari Mesir? Firaun, orang yang keras dan tidak beriman. Buat apa dia dengarkan aku? Aku akan bersamamu, dan kamu akan tahu akulah yang mengutusmu saat kamu beribadah di gunung ini, setelah kau bebaskan umatku dari Mesir. Tapi, jika mereka tidak percaya atau tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri padamu. Apa yang di tanganmu? Tongkat gembala. Lempar ke tanah. Kalian lihat, aku harus minta Musa ajari itu. Ulurkan tanganmu dan pegang ekornya. Oh Tuhan, aku tidak pandai bicara. Dulu pun aku tidak, sekarang juga begitu. Sekalipun Engkau telah berfirman, aku berat mulut dan juga berat lidah. Siapa yang membuat lidah? Siapa yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, Tuhan? Sekarang pergilah, saat kamu bicara, aku akan bersamamu dan memberimu kata-kata. Musa! Harun, kakakku! Senang bisa melihatmu lagi, Kak. Hal luar biasa terjadi. Tuhan bicara padaku, Ia menyuruhku menemuimu. Tuhan menyuruhku pergi ke Mesir untuk bebaskan umatnya. Aku khawatir aku tidak sanggup untuk melakukan perintahnya. Firman Tuhan hari ini, kalian dapat pengetahuan apa tentang firman Tuhan hari ini? Yang kalian bisa terpikirkan, oh iya, saya habis saya berpetualangan di dalam firman Tuhan hari ini, saya tahu loh kenapa. Ya, kita belajar ya, walau kita mengerti Tuhan itu mempercayakan sesuatu pelayanan kepada kita atau sesuatu hal yang harus kita lakukan, Tuhan pasti menyertai kita dan Tuhan pasti memberikan kesanggupan pada setiap kita. Nah, sudah kita tahu ya apa dong sikap kita supaya firman Tuhan ini tidak berlalu dengan sia-sia. Yaitu sikap kita itu apa? Merasa dikuatkan ya oleh janji-janji firman Tuhan. Janji Tuhan itu tidak janji-janji bohong ya, tidak janji-janji palsu, tapi Tuhan menepatinya dan Tuhan berjanji pasti Tuhan menepatinya dan kita belajar untuk sabar menantikan janji Tuhan. Ya, nah sesudah kita bersikap demikian, apa sih tindakan kita setelah mendengar firman Tuhan hari ini? Ya, tindakan kita harusnya pada saat kita sudah melayani, kita menemukan ada kesulitan ya, atau kita melakukan satu tugas. Tugas itu terasa begitu sulit. Nah, ingat, pertolongan Tuhan selalu ada bagi orang yang meminta tolong pada Tuhan. Ingat itu ya. Pada saat Musa juga takut, nanti
pada saatnya akan mengalami banyak kesulitan nggak? Dia kan tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Kemudian dia akan mengalami banyak kesulitan, tapi di dalam kesulitan itu Tuhan selalu menolong dia. Tuhan tidak melepaskan tangannya. Kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan pasti menyertai. Ingat itu. Kasih Allah tidak pernah berubah dari dulu sampai dengan sekarang. Karena Allah waktu zaman Musa ingin membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir lewat Musa. Sekarang Allah yang sama, Dia juga ingin membebaskan setiap kita dari perbudakan dosa lewat Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, supaya setiap kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Itulah yang dilakukan Tuhan untuk kita semua. Ini juga ada ayat firman Tuhan loh. Ayat firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat 13. Nah, kita minta tolong Rey ya, ajarin kita di dalam ayat hafalan hari ini. Mari sama-sama kita ikuti. Silakan Rey. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Terima kasih Rey untuk ayat hafalannya, ya, mengingatkan setiap kita bahwa firman Tuhan pada hari ini yaitu aku ini siapa? Ya Tuhan Allah, ya Tuhan Allah yang selalu memegang tangan kanan kita, ya, yang berkata bahwa jangan takut karena Ia akan menolong setiap kita. Ingat firman Tuhan hari ini ya, kita hafalkan dan kita ingat dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih. Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sungguh mengasihi kami. Pada saat Tuhan memanggil kami di dalam satu pekerjaan di ladang Engkau Tuhan, atau pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, Tuhan, Engkau juga menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak fokus pada pandangan orang atau penolakan orang pada setiap kami pada saat kami melayani, atau berfokus pada keterbatasan diri kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu bersandar pada Engkau, Allah yang berkuasa, Allah yang selalu dapat menolong setiap kami di dalam kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini sampai di sini, dan sekolah minggu pada hari ini juga sampai di sini. Ya, kita bertemu kembali minggu depan. Nah, sampai jumpa. God bless.